Oke, jadi di sini pertama hari ini kita akan bicara soal parameter pengelasannya itu kita lihat ada di mana sih untuk kualifikasi WPS-nya. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bahwa parameter pengelasan itu ada 3 ya, ada yang non esensial, kemudian ada esensial, kemudian ada esensial, supplementary esensial. Supplementary essential parameter atau variabel. Di sini ada 3. Nah, bedanya apa? Kemarin sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan dibahas di sini non esensial ini tidak dibahas dalam karena dia tidak ada pengaruhnya. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai esensial dan supplementary essential variable. Ini yang di-cover di AWSD 1.1. Nah, dia ada di cover di mana? Nah, kita bisa melihat di bagian 6.8. Ini layar saya pas zoom-nya. Oke. Jadi di 6.8 ini, terutama 6.8.1 yang di sini, itu intinya adalah gimana caranya mentranslatekan dari data PQR menjadi data WPS. Nah, kalau misalnya dari data PQR tersebut digunakan untuk kondisi yang tidak sesuai dengan nada yang di tabel 6.5 ini, jadi essential variable ini diatur ada di tabel 6.5. Kemudian supplementary ini ada diatur di tabel 6.7. Ya, kalau kita lihat ini adalah tabel 6.5. Di sini ditulis PQR essential variable. Ya. Kemudian 6.7 kita bisa lihat nah, 6.7 adalah PQR supplementary essential variable. Oke. Jadi dua tabel ini yang kita gunakan. Ada banyak sekali poin-poinnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat dari data PQR ternyata kita buat misalnya rentang WPS yang tidak sesuai, maka kita tidak bisa menggunakan data PQR tersebut untuk WPS itu. Maksudnya adalah contohnya kayak gini. Misalnya PQR-nya kita menggunakan posisi 1G. Kemudian posisi 1G menurut di tabel 6.5 ini, ya dia hanya bisa digunakan untuk WPS yang flat atau posisi 1 juga, posisi bawah tangan juga. Nah, kalau ternyata kemudian ada WPS dia mau menggunakan posisi overhead, ya dia tidak bisa menggunakan PQR yang 1G ini. Jadi jangan kita buat PQR-nya 1G, terus kemudian kita buat WPS-nya itu adalah posisi overhead. Nah, itu sudah di luar dari kualifikasinya. Nah, kalau seperti itu, maka kalau kita memerlukan WPS dengan posisi overhead, maka kita harus melakukan PQR yang baru dengan posisi 4G. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh ketika kita bicara soal tabel 6.5 dan tabel 6.7.
Tabel 6.5 ini adalah parameter esensial, jadi harus ada. Sementara tabel 6.7 ini digunakan ketika apa ya, harus menggunakan CVN testing. Jadi di sini harus ada impact. Kalau kita menguji pakai impact, maka tabel 6.7 dan tabel 6.5 itu adalah satu paket. Tetapi kalau kita tidak menggunakan impact testing, maka yang wajib itu hanya tabel 6.5 saja. Seperti itu. Tabel 6.7 ini dianggap non-esensial kalau kita tidak menggunakan impact testing. Jadi nggak perlu dipikirkan. Nah, tahunya kita pakai impact testing atau enggak, itu ada di mana? Ya dari persyaratan dari kliennya atau persyaratan dari aplikasinya. Misalnya kalau, oh ini perlu, misalnya kita mau menggunakan konstruksi ini untuk di kondisi yang sangat dingin, maka harus dicek properti toughness-nya, maka kita akan menggunakan impact testing. Seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu aja. Nah di sini kita membagi ya, ada beberapa parameter itu. Yang pertama adalah filler metal. Jadi ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan elektrod. Jadi yang di kolom sebelah kiri ini adalah poin-poin parameter esensialnya, sementara yang di sebelah kanan ini ada proses-proses yang digunakan, yaitu proses SMAW, SAW, sampai ke last argon atau TIG atau GTAW. Nah, tanda yang ada silang di sini itu artinya bahwa parameter pengelasan ini berlaku untuk proses ini. Contohnya adalah poin 1 ini, peningkatan strength dari filler metal. Nah, peningkatan strength dari filler metal ini berpengaruh terhadap proses SMAW, proses GMAW, dan FCAW. Nah, ya seperti ini. Nah, tetapi dia tidak berpengaruh untuk SAW. Jadi tidak digunakan sebagai parameter pengelasan ketika kita menggunakan proses SAW di sini. Nah, contohnya apa sih poin 1 ini? Poin 1 ini kurang lebih contohnya adalah misalnya kita buat misalnya PQR-nya adalah menggunakan E70716. Nah, maka ketika kita membuat WPS-nya, maka WPS-nya juga harus kekuatan strength-nya itu juga harus 716. Katakan dia ya juga harus sama E716. Nah, kalau dia misalnya, oh ternyata di sini ada WPS-nya adalah diperlukan, WPS-nya itu adalah kekuatannya 80 KSI, misalnya dia perlu E816, ya maka WPS yang baru ini nggak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena PQR-nya adalah sini. Jadi kita harus buat PQR yang baru lagi untuk yang E816 ini. Jadi kalau WPS yang kedua ini adalah
perlunya E816, ya kita harus buat yang baru. Ini harus buat PQR baru. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini Antoni mana ini? Hadir, Pak, hadir. Ini tolong si Benny. Udah, Pak. Oke. Oke ya, jadi maksud poin pertama itu adalah ya kekuatan dari strength dari filler metalnya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah misalnya kita berubah menggunakan kandungan hidrogen ke non-low hydrogen. Ya, yang kedua katakan kalau ini saya buat yang poin kedua, ini cuma berubahnya adalah dari low hydrogen menjadi non-low hydrogen. Maka PQR-nya harus dibuat baru. Jadi misalnya PQR kita buat masih tetap sama menggunakan elektrod yang low hydrogen, ya katakan E716 lagi. Maka WPS-nya harus menggunakan ya kandungan low hydrogen juga. Ya, jadi WPS-nya harus menggunakan bisa macam-macam. 715 bisa 7016 7018 seperti ini. Jadi nggak harus bahwa dia harus P716 ya. Yang penting kandungannya low hydrogen, maka dia bisa digunakan untuk yang low hydrogen. Maka WPS-nya harus low hydrogen. Nggak boleh kebalikannya. Nah, oke, jadi ini yang benar. Nah, kalau misalnya dia PQR-nya adalah non-low hydrogen, kemudian WPS-nya pakai low hydrogen, ya itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang di sini itu hanya satu arah saja. So, ya, jadi intinya kalau PQR-nya menggunakan non-low hydrogen, kalau PQR-nya menggunakan low hydrogen, maka WPS-nya juga harus menggunakan low hydrogen. Tidak boleh menggunakan non-low hydrogen. Itu adalah poin nomor 2 ini. Oke. Nah, berikutnya adalah misalnya kalau oke. Nah, ini juga sama ya misalnya, tapi yang nomor 3 adalah jadi ini adalah kalau klasifikasinya berubah. Ya, yang nomor 3 ini pengaruhnya untuk SAW, FCAW, dan GTAW. Nah, ini pengaruhnya di klasifikasi. Klasifikasi itu adalah misalnya kalau FCAW itu E71T. Nah, kalau di SMAW ya misalnya adalah E7016. Nah, di sini kalau di SMAW kalau
klasifikasinya itu berubah, dia tidak apa-apa. Ya contohnya adalah kalau kita PQR-nya pakai E716, maka WPS-nya tidak harus E716. Yang penting apa? Yang penting poin 1 strength-nya sama. Poin 2 dia kalau PQR-nya low hydrogen, maka WPS-nya juga harus low hydrogen. Seperti itu. Kalau PQR-nya non low hydrogen, WPS-nya boleh 2, boleh low hydrogen atau boleh non low hydrogen. Nah, ya masih masih nomor 2 ini juga bisa dibuat, misalnya masih nomor 2 kalau PQR-nya E7010, maka WPS-nya boleh yang non low hydrogen E7010, E7113, atau ya yang low hydrogen juga bisa seperti ini. Ya. Nah, ini adalah rekomendasi dari dari AWS-nya. Nah, oke. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah ketika kita menggunakan elektrod, usahakan kita selalu menggunakan ini elektrod yang ada di standar ini. Ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita menggunakan PQR-nya menggunakan elektrod yang pakai standar ini, terus kemudian di WPS-nya ternyata tidak ada, itu tidak diperbolehkan. Intinya nomor 4 selalu pakailah standarnya yang ini. Untuk PQR maupun AWS disesuaikan aja standarnya pakai yang ada di sini. Misalnya SMAW biasanya pakai A5.1 atau A5.5, ya kita pakai standar ini untuk elektrodnya. Nah, oke. Jadi di sini ada yang mau tanyakan? Kemudian kalau untuk yang poin 5 ini hanya untuk GTAW saja, ya. Nomor 6 juga untuk GTAW saja. Kemudian untuk yang nomor 5 itu adalah katakan kalau dia menggunakan filler metal atau tidak. Jadi kalau GTAW kan dia bisa autogenes, jadi ngelas, tetapi tidak dimasukkan filler metal. Maka kalau PQR-nya tanpa filler metal, maka WPS-nya juga tanpa filler metal. Kalau PQR-nya menggunakan filler metal, maka WPS-nya juga harus menggunakan filler metal. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ini juga masih GTAW. Nah, ini dia menggunakan cold wire atau hot wire feed. Nah, ini adalah kalau 789 ini adalah terkait dengan SAW. Nah, jadi di SAW itu deposisinya itu bisa ditambahkan dari
kandungan fluksnya yang berupa taburan, berupa pasir, itu bisa mengakibatkan komposisi weld metalnya berubah-ubah. Nah, ini harus disesuaikan. Maka di nomor 9 itu dibilang bahwa kalau kita PQR itu harus dicek ininya unsur yang terkandung di weld metalnya itu apa saja. Biasanya kita pakai spektrometer yang ada di W1. Jadi di situ kita akan tahu kandungan metalnya itu apa saja dan tidak boleh ada perubahan yang drastis di sini. Nah, biasanya bukan biasanya AWSD 1.1 ini mensyaratkan hanya untuk SAW saja. Tetapi kalau untuk prakteknya, kenyataannya ini biasanya tiap melakukan PQR itu selalu ada permintaan untuk ngetes kandungan unsur di dalam weld metalnya. Ya. Padahal di SMAW ini tidak diperlukan. Ya mungkin karena permintaan klien. Nah, nomor 10 ini terkait dengan ukuran dari filler metalnya, ukuran dari elektrodnya. Kalau kita lihat, di SMAW, kalau terjadi perubahan, ya, perubahan bertambah besar. Kalau SMAW, kalau PQR-nya misalnya yang nomor 10, PQR-nya dia menggunakan ukuran diameternya adalah katakan 2,4, maka WPS-nya bisa menggunakan ukuran 2,4 atau yang lebih besar. Atau batasnya adalah penambahan 0,8 mili. Jadi katakan 3,2. Ya, di sini. Jadi kalau diperbolehkan, misalnya kita menggunakan PQR-nya itu adalah 2,4, maka kita untuk WPS itu bisa menggunakan ukuran 2,4 atau 3,2 mili. Tetapi kalau mau 4,0 itu nggak bisa. Nah, sementara kalau untuk yang GTAW, ini kalau mau berubah, dia harus maksimalnya adalah berubah lebih besar ataupun berubah lebih kecil, ini adalah 1,6. Sementara untuk proses yang lain, setiap perubahan di sini itu harus membuat PQR yang baru. Misalnya kalau di sini, SAW, PQR-nya kita pakai 2,4, WPS-nya ternyata diperlukan 3,2, itu nggak bisa. Harus WPS-nya 2,4 juga. Seperti itu. Nah, itu adalah poin 10 itu adalah soal ukuran dari elektroda. Poin nomor 11 ini adalah terkait soal apa ini? Jumlah elektrodanya, ya. Nah, jumlah elektroda itu maksudnya bukan dalam satu sambungan itu bisa menghabiskan misalnya SAW. Kalau kita ngelas misalkan 1 meter itu kita bisa
setengah meter katakan, itu kita bisa menghabiskan 10 elektroda, itu tidak. Maksudnya adalah jumlah elektrod itu ketika kita ngelas, sekali ngelas bersamaan itu dia menggunakan ada berapa elektroda. Jadi kalau di SAW, ini yang paling gampang adalah dilihat di SAW. Di SAW itu ada yang namanya, kita lihat, SAW itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya single SAW. Di sini elektrodnya ada 1. Kemudian yang kedua adalah twin SAW. Ini elektrodnya ada 2. Ini nyala bersamaan ya, menghasilkan arc bersamaan. Kemudian yang ketiga ada tandem SAW. Ini elektrodnya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, ini maksud dari yang nomor 11. Nah, di SAW ketika kita menyalakan, misalkan untuk twin, maka 2 elektroda itu nyala bersamaan, mengisi sambungan las bersamaan, seperti itu. Tandem juga seperti itu, dia akan mengisi nyalanya bersamaan, bareng, dan mengisi sambungan itu juga bersamaan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan poin nomor 11. Kalau SMAW, kenapa di sini dihitamkan? Karena ya kita ngelas SMAW itu kan satu-satu. Selesaikan satu elektrod, baru kemudian ambil elektrod yang kedua. Kemudian ambil elektrod ketiga, dan seterusnya. Maka di SMAW, elektrodnya jumlahnya hanya cuma 1, tidak bisa 2 sekaligus. Nah, kemudian elektrod sudah, kemudian ada proses parameter. Proses parameter ini kaitannya dengan volt, kaitannya dengan arus. Maka di sini dilihat polaritas juga, di sini bisa dilihat 12 ini adalah soal arus. Yang ke-13 ini soal polaritas. Kemudian ke-14 dia soal mode transverse, ini hanya ada di GMAW. Kemudian 15 ini adalah hanya di GMAW dan FCAW saja, dari constant voltage ke constant current. Kemudian ada voltase dan ada ini apa? WFS yang nomor 17. Nah, jadi kalau nomor 12 perubahannya sudah kelihatan di sini ya. Perubahan arus itu bagaimana? Kalau kita pakai SMAW, maka kita menggunakan misalnya rentang yang ada di pabrikan, yang ada di spesifikasi atau datasheet yang diberikan oleh vendor. Misalnya kita pakai elektrod SMAW katakan. Elektrod SMAW katakan ukurannya adalah 2,4 mili. Kemudian ketika PQR kita menggunakan 100 ampere. Ya, maka WPS-nya berapa arusnya?
Ya, harusnya harus cek di datasheet-nya. Seperti itu. Nah, itu sudah aman. Sementara kalau untuk yang lain, misalnya untuk yang SAW, GMAW, ataupun FCAW, dan GTAW, di sini sudah ditentukan persentasenya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SAW, arus yang digunakan adalah 500 ampere, maka WPS-nya adalah plus minus 10% dari 500 ampere. Itu adalah nilai maksimumnya. Ya, plus minus 10 ampere dari nilai PQR itu bisa dimasukkan di WPS. Sementara kalau untuk yang GTAW, dia lebih tinggi lagi, yaitu 25%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang polaritas, ya kembali polaritas bisa AC, DC, DCEP, DCEN. Kalau polaritasnya berubah, maka harus buat PQR yang baru. Jadi polaritas di sini, ini polaritas yang ada di WPS itu harus sama dengan polaritas yang ada di PQR, tidak bisa berubah. Nah, kemudian nomor 14 ini adalah mode transfer. Mode transfer itu hanya ada di GMAW saja ya. Ini hanya ada di GMAW. Nah, mode transfer itu umumnya ada 3, yaitu adalah deep atau short circuit. Kemudian ada yang namanya globular, ada yang namanya spray transfer. Kemudian yang terbaru lagi adalah ini sebenarnya apa ya? Modifikasi dari spray, yaitu pulse spray transfer. Ya. Jadi ketika kita pakai GMAW dengan kondisi deep atau short circuit, ya, maka kita harus buat di WPS-nya juga sama dengan kondisi di PQR. Nah, mungkin untuk mode transfer ini yang perlu diketahui, dia pengaruhnya terhadap settingan arus, voltase, sama. Jadi mode transfer di sini, ya, mode transfer GMAW ini bergantung pada parameternya adalah voltase, tegangan, arus, ya, sama jenis gasnya, yaitu kaya argon atau tidak. Nah, kayak argon itu katakan minimal 80% argon. Batasnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau deep atau short circuit, jadi ini adalah pengetahuan soal proses GMAW. Jadi ketika kita ngatur, kalau sebelumnya mungkin di LPL itu kita ngatur GMAW arusnya mulai dari voltasenya katakan 20 volt, kemudian arusnya
katakan berapa? 100 ampere. Nah, kemudian gasnya pakai mana? Gasnya pakai yang apa? CO2 pure 100% CO2 atau pakai 75% argon atau pakai 80% argon plus CO2. Nah, itu akan berpengaruh pada mode transfer yang ada di sini. Nah, kalau mode transfer itu adalah kayak bagaimana mekanisme bagaimana filler metal yang ada di GMAW itu mencair dan jatuh ke weld pool. Nah, di situ perbedaannya ada di situ. Nah, bisa dilihat kalau nanti deep itu nanti dia harus connect dulu, harus kena dulu di base metalnya, kemudian dia akan meleleh, jatuh ke weld pool. Ini biasanya adalah voltase rendah, arusnya juga rendah, gasnya itu adalah CO2, kemudian kalau globular, voltasenya ditinggikan, arusnya ditinggikan juga. Nah, gasnya itu juga masih kait sama CO2. Sementara kalau yang spray, ini dia sama, arusnya tinggi, voltase lebih tinggi lagi. Nah, di sini gasnya harus berubah minimal 80% argon. Pulse spray juga seperti itu. Nah, ini hanya terkait di ini ya, di GMAW saja. Kemudian ada lagi misalnya perubahan dari constant voltage. Iya, kalau untuk constant voltage ke constant current sebenarnya untuk SMAW itu dia sudah pasti harus constant current, maka dia dihilangkan. Nah, kemudian untuk yang GTAW itu juga constant current, sementara yang FCAW dan GMAW ini, FCAW, GMAW umumnya adalah constant voltage. Ya, intinya kalau ada perubahan dari constant voltage ke constant current untuk proses FCAW, GMAW, maka harus dibuat PGR yang baru. Nah, berikutnya ini adalah voltase ya. Jadi sambil ngelas ketika buat PGR, kita juga harus mengukur voltase arusnya. Nah, arusnya harus dicek berapa. Tidak boleh ada perubahan kalau di sini lebih dari 7%. Jadi nilai maksimumnya adalah plus minus 7%. Dan ini hanya berlaku untuk SAW, FCAW, dan GMAW saja. Sementara untuk SMAW itu tidak, GTAW juga enggak, karena yang kita atur di SMAW dan GTAW itu adalah arus saja. Kita tidak ngatur voltase. Yang diatur di SAW contohnya. Yang diatur di SAW dan GMAW dan FCAW itu adalah, kalau kita ingat, pertama atur dulu voltasenya. Kemudian atur arusnya. Kalau nggak ada settingan di arus, atur WFS-nya, wire feed speed-nya. Nah, di sini juga yang poin nomor 17 ini adalah soal WFS ya. Jadi WFS itu relasinya atau hubungannya adalah sama dengan arus. Kalau arusnya dia rendah, maka WFS-nya juga akan lambat. Kalau kita
besarkan arusnya, semakin besar arusnya, maka WFS-nya akan semakin cepat. Nah, biasanya di mesin-mesin ini hanya ada, mesin ini hanya ngatur WFS saja atau ngatur arus saja. Nah, maka bisa dipilih salah satunya. Seperti ini. Nah, berikutnya juga ada yang nomor 18. Ini ada travel speed. Nomor 18 ini ada travel speed. Ini juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat ke bawah. Nah, ini 18 adalah travel speed. Maka travel speed-nya plus minus 15% untuk SAW, plus minus 25% GMAW dan FCAW. Sementara yang GTAW adalah 50%. Kalau SMAW di sini dia nggak dimasukkan ya, tetapi biasanya ketika PGR itu selalu dicatat. Nah, catatnya travel speed itu bagaimana? Ya, cara nyatatnya adalah ketika kita ngelas, itu kita hitung dulu. Sambungannya itu berapa milimeter. Kemudian misalnya kita ngelas sambungan katakan 500 mili ya, setengah meter. Kemudian dalam setengah meter itu kita itu memerlukan waktu berapa detik. Di situ baru kita akan mendapat travel speed-nya. Jadi jarak dibagi dengan waktu pengelasan yang diperlukan, itu dapatnya adalah travel speed. Nah, itu soal proses. Jadi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Anthony. Mungkin saya ingin bertanya mengenai yang SAW itu, Pak. Ya, Kan kalau yang nomor 3 tuh, Pak, yang tandem itu kan berarti lebih dari satu elektrodanya ya, Pak. yes, ya. Nah, kenapa nggak dibuat twin aja? Soalnya kalau lebih dari satu kan otomatis itu dua kan, Pak, atau tiga atau seterusnya. Mhm. Kenapa harus ada tandem? Kenapa nggak dibuat lebih dari dua gitu, Pak? Oke, bagus. Oke, uh, Oke. sebelumnya kalian udah pernah melihat SAW belum? Hanya melihat aja, Pak. Oh, sudah ya. Oke, oke, sebentar ya, saya. Sebentar saya. Jadi kalau belum, mungkin yang lain juga belum pernah kebayang ya. Oke, kita lihat saya clear dulu lah ya ininya, apa tulisannya. Oke, jadi ini SAW. Sorry. Nah, bedanya, oke, ini lebih teknis ya. Jadi kalau ini ada 3, ini adalah yang single, yang pojok kiri bawah. Di sini adalah
satu wire. Ini adalah power source yang besar. Kemudian yang di tengah ini kecil, ini adalah wire feedernya. Ya. Nah, di wire feeder itu dia narik satu wire saja, satu gulungan, kemudian dia akan mengeluarkan di nozzle. Nah, sementara untuk yang twin itu adalah kalau kita lihat di sini lebih detail. Nah, ini wire feedernya narik dua roll wire sekaligus, dan dua wire itu langsung masuk ke satu nozzle bersamaan. Jadi di sini kita ngatur voltase, arus itu dari wire feeder yang di sini. Ini jadi nilainya untuk dua wire ini sama, voltasenya sama, kemudian apalagi arusnya itu sama, feed-nya itu kecepatan wire-nya keluar itu juga sama. Intinya dua wire tetapi parameter pengelasannya itu sama masuk di sini. Satu. Sementara yang tandem, nah tandem ini dia saya sebut tadi tandem itu adalah lebih dari satu. Lebih dari satu itu nggak dibatasi cuma dua elektrod saja. Nggak cuma dibatasi dua wire saja. Bisa tiga, bisa empat sekaligus. Nah, di sini, di gambar yang ini, wire yang digunakan ini jumlahnya cuma dua ya. Nah, tetapi bedanya adalah, misalnya yang ini itu adalah wire satu, katakan. Ini nah ini adalah wire satu, sementara yang satunya ini adalah wire yang kedua. Ya, ini wire satu, ini adalah wire 2. Wire 1 itu akan masuk ke wire feeder pertama, keluar di nozzle pertama juga. Wire 2 akan masuk di wire feeder kedua, masuk di nozzle kedua juga. Dan dua-duanya juga disuplai oleh power source yang berbeda juga. Nah, parameter pengelasan di wire feeder 1 itu bisa berbeda dengan parameter pengelasan di wire feeder yang kedua. Arusnya bisa berbeda, bisa voltasenya berbeda, bahkan polaritasnya itu bisa berbeda. Nah, jadi kalau di sini perbedaan antara twin dengan tandem kurang lebih seperti itu. Kalau tandem, parameter pengelasannya bisa di-set bebas ya. Tiap wire bisa bebas di-set sendiri-sendiri. Sementara kalau twin, ya elektrodnya cuma pasti dua, dan parameternya itu akan selalu sama. Nah, kalau kita lihat di Nah, di ini di mesinnya yang langsung nih. Nah, ini adalah ininya ya, roll-nya wire roll-nya. Ini ada dua sekaligus, dan keluarannya di nozzle tuh dua kayak gini. Nah, jadi ini tuh fluxnya itu berupa powder, berupa serbuk. Ya mungkin kalau di lapangan kayak pasir gitu sebutannya, itu akan menutupi di sini. Nah, ini kemudian akan nyala, arc-nya muncul di sini. Nah, kalau yang tandem, nah ini bisa banyak ya. Jadi ini adalah contohnya.
ini pengelasannya arahnya ke arah kanan. Jadi ya, jadi ini adalah yang pertama. Oh, maaf, kebalik ini ya. Ya, ke arah sini pengelasannya. Oke, jadi ini adalah wire yang pertama. Pertama, fluxnya itu pasir fluxnya itu turun dari yang di depan sini. Ini. Nah, ini jadi bentuk pasir ya. Pasir nih. Ini adalah flux, bentuknya kayak pasir. Kemudian kemudian ini adalah yang pertama, ini adalah wire pertama, nozzle pertama. Kemudian yang kedua ini juga ada wire kedua. Ini wire ketiga di nozzle ketiga. Nah, habis itu di sini ada kayak vacuum cleanernya. Ini akan nyedot pasir flux yang tersisa, yang tidak menjadi slag, yang tidak meleleh menjadi slag, itu akan disedot di sini. Nah, di sini bisa jadi voltase atau arus di wire pertama ini berbeda. Berbeda juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Bahkan polaritas itu juga bisa berbeda. Biasanya ya, ini untuk yang pertama ini adalah DC EP katakan. Kemudian yang ketiga itu biasanya polaritasnya adalah AC. Ini untuk menghindari yang namanya arc blow, atau arc blow itu base metalnya ada sifat magnetik karena dialiri arus yang cukup besar. Jadi seperti itu perbedaan antara twin dengan tandem SAW. Bagaimana, Anthony? Berarti submerged arc welding yang twin itu gini ya Pak, power source-nya ya, power source-nya itu satu, terus wire-nya satu, terus wire-nya dua, kemudian boleh Pak ditunjukin gambarnya. Ini? Baru wire feedernya satu, nozzle-nya satu, tapi isinya dua gitu ya Pak. Kalau yang di tandem itu dia masing-masing gitu berarti. Ya, Kalau power source-nya satu, ya satu semua gitu. Yang keluar dari nozzle-nya pun juga satu itu ya Pak. Cuman ya. ada dua perangkat gitu atau device gitu ya Pak. Iya, ya, tiap ini bisa satu-satu, jadi dikontrol. Kalau wire-nya 3 ya dia akan wire feedernya perlu 3 seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tapi intinya kenapa dia dibuat seperti itu? Intinya sebenarnya adalah ya kita pengen buat apa ya, pengelasan itu langsung jadi satu sambungan itu langsung keisi penuh gitu. Jadi kalau kita pakai yang single itu, ya mungkin kita harus ngisi root dulu. Selesai ngisi root, baru ngisi uh, filler sama capping sekaligus. Atau kalau materialnya tebal, ngisi filler, habis itu baru ngisi capping. Nah, kalau kita pakai yang twin maupun tandem, itu tujuannya adalah mau ngisi satu sambungan itu sekali jalan langsung ketutup sambungannya. Fungsinya cuma biar deposisinya cepat saja. Itu aja. Oke, itu ada pertanyaan yang lain? Ini bebas ya kalau mau nanya apa saja.
nggak tergantung sama kode ya. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke. Nah, berikutnya ini adalah ini berikutnya adalah terkait soal shielding ya, shielding gas. Nah, kalau untuk yang shielding gas ini, dia pengaruhnya ada di GMAW, sama di FCAW, dan GTAW. Yang SMAW dan SAW, ini dia tidak ada pakai shielding gas, jadi nggak perlu. Nah, poin 19 itu adalah ngomong soal komposisi dari shielding gas. Jadi 19 ini adalah soal komposisi gas. Nah, di sini kalau kita pakai, contohnya adalah kalau PQR-nya kita pakai gasnya 100% CO2, ya maka WPS-nya juga harus 100% CO2. Ya, jadi jangan berbeda. Jangan PQR-nya 100% CO2, kemudian di WPS ditulis 80% argon, 20% CO2. Nah, itu jangan. Itu nggak sesuai dengan poin nomor 19 ini. Nah, berikutnya nomor 20. Ini adalah soal ini ya, laju gas atau sebutannya adalah flow rate di sini. Nah, kecepatannya itu di sini udah diatur ya, plus minus, plusnya boleh dilebihkan 50%, kemudian diturunkan 20%, itu boleh. Contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau mungkin belum kebayang, yang nomor 20 ini contohnya adalah misalnya di PQR itu dicatat katakan 10 liter per menit. Maka di WPS, nah WPS kan rentang ya, jadi diperbolehkan minimalnya berapa? Minimalnya decrease 20%, turun maksimal 20%. Itu berarti kira-kira ya 8 mili. 20% dari 10 liter per menit itu kan 8 liter per menit. Kemudian kalau naik berapa? Increase-nya adalah 50%. Berarti 50% itu ya 15 lah. Berarti antara rentangnya adalah 8 sampai 15 liter per menit. Nah, ya seperti itu kurang lebih. Nah, ini aturan ini yang diakui oleh AWS. Kalau mau disempitkan karena dari yang lain-lain, misalnya dari permintaan dari kliennya atau speknya tidak memenuhi atau mencakup di sini, ya nggak apa-apa. Tapi kita sekarang kan ngajunya adalah dari ini ya, dari apa, dari AWSD 1.1 dulu.
maka nanti mengambilnya adalah seperti ini. Nah, kenapa sih ini itu di harus tahu? Ini karena nanti biasanya ya akan ada banyak permintaan dari klien. Wah, pokoknya harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, pengetahuan modal tentang D1.1 ini fungsinya, apalagi terkait dengan parameter pengelasan ini, fungsinya adalah menjawab untuk itu. Jadi, apakah permintaan klien itu, misalnya dia lihat WPS-nya, dia lihat PGR-nya, oh ini WPS-nya nggak sesuai sama PGR. Nah, gimana cara menjawabnya adalah dengan tahu eh, ini tabel 6.5 seperti ini. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, misalnya di situ ditulis 10 liter, PGR-nya 10 liter, terus kemudian di WPS dituliskan 14 liter per menit. Harusnya kan tentang, tapi sama welding inspektornya ya udahlah 14 liter per menit saja. Atau ya seperti itu. Nah, terus kliennya marah-marah. Oh, ini gimana PGR-nya bilangnya 10 liter per menit. Harusnya ditulis 10 liter per menit. Code. Ini nggak sesuai code, catatan kayak gitu. Nah, kalau nggak tahu soal tabel seperti ini, maka tidak bisa berargumentasi. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, berikutnya yang poin 21. Nah, ini sebenarnya kalau komposisi atau standar dari gas ya. Kalau kita ngambilnya dari vendor yang sudah biasa mensuplai gas, maka yang mengacu ini saja. A5.18, A5.28, dan sebagainya. Jadi itu soal shifting gas. Jadi kalau saya lihat ya cuma komposisi sama laju flow rate itu yang harus dipahami kalau buat WPS ya, dari data PGA. Kalau yang 21 ini misalnya kayak misalkan eh, nyampur-nyampur gas tetapi tidak ada standarnya seperti itu. Nah, ini biasanya jarang ya kalau apa ya di kondisi kita ini. Biasanya udah ngikut standar aja. Nggak usah nyampur-nyampur gas yang berbeda kecuali untuk ya pengelasan yang mungkin materialnya baru atau filler metalnya baru dan itu cukup jarang untuk kita buat prosedur karena biasanya ya yang dipakai adalah yang standar-standar saja. Oke. Nah, kemudian untuk yang SAW, nah SAW ini adalah jarak antara yang nomor 2, 22, 23 ini adalah soal jarak antara base metal dengan apa wire-nya itu berapa secara longitudinal maupun secara lateral. Nah, di sini sudah dituliskan ini juga dari sudut. Tadi kan kalau di tandem kan kelihatan ya, tadi ada 3 wire, ada yang tegak lurus, kemudian ada yang kedua agak miring, yang ketiga lebih miring lagi. Nah, ini adalah yang nomor 24. Sudut pengelasan dari apa elektrod SAW. Ini juga yang 25 ini untuk yang otomatis. Ini untuk yang paralel, ini untuk yang otomatis.
sama. Nah, kalau yang nomor 26 ini adalah soal sudut terhadap arah travelnya sih. Arah pengelasannya. Oke. Oke, nah itu adalah soal tadi ya yang SAW. Nah, mungkin yang akan paling banyak diketemui kan SAW tadi kan pasti hanya terbatas untuk pengelasan tertentu saja. Jadi SAW itu biasanya digunakan material yang tebal, dia perlu arus yang besar dan sebagainya. Nah, sementara untuk yang berikutnya, yang section general ini adalah mengacu soal yang banyak dipakai untuk semua proses. Ya. Jadi di sini yang pertama 27 itu adalah posisi. Oke, yang nomor 27 ini adalah soal posisi ya di sini. Position. Highlight dulu. Posisi. Posisinya bagaimana? Nah, posisinya kita cek berdasarkan di sini sudah ada tabel 6.1 atau tabel 6.10. Nah, ini saya pakai yang di layar bagian kanan. Kita cari tabel 6.1 dulu. Panjang. Nah, ini kita dapat tabel 6.1. Oke. Ya. Nah, di sini katakan kita pakai PQR-nya seperti kata saya tadi, PQR-nya adalah 1G. Ya. Maka WPS-nya mau pakai posisi berapa? Di sini harusnya posisinya hanya flat saja. Seperti itu. Ya, jadi di sini posisinya kalau PQR-nya adalah 1G, maka posisinya harus WPS-nya adalah flat. Mau buat CCP, PCP ataupun fillet sama, bisa saja. Bisa digunakan untuk tiga-tiganya, tetapi yang penting posisinya harus flat. Seperti itu. Kalau untuk 4G, oh ya, dia untuk overhead seperti itu. Nah, atau di tabel 6.10. Nah, di tabel 6.10 tetap sama. 1G, oh ini dipakai untuk flat saja. Nah, kalau fillet horizontal boleh seperti itu. Jadi kalau untuk yang 4G, ya maka bisa dipakai untuk posisi overhead dan posisi flat sekaligus. Seperti itu. Kalau mau buat 3G, ini bisa dipakai untuk flat, horizontal, maupun yang vertikal. Jadi, jangan sampai misalnya kita buat PQR posisinya 1G, tetapi di WPS itu digunakan untuk posisi vertikal. Jadi seperti itu kurang lebih.
harus ngikut di tabel 6.1 dan tabel 6.10. Yang berikutnya, poin nomor 28, ini adalah perubahan diameter atau ketebalan. Ketebalan apa? Ini adalah ketebalan dari plat yang akan kita las. Nah, contohnya adalah, ini ada di tabel 6.2. Tabel 6.2 itu untuk plat ya, sementara untuk yang 10.9 itu digunakan untuk pipa. Ya, gampang kita lihat di tabel 6.2 saja. Oke, ini. Nah, oke, contohnya adalah misalnya adalah kita buat 8, kita buat PQR adalah platnya ketebalannya T-nya adalah 8 mili. Maka di WPS itu ketebalan yang bisa digunakan untuk plat ini adalah mengacu di sini. Mengacu di nominal base metal thickness qualified 1/8 inci atau 3 mili hingga 2T. Ya. Jadi PQR platnya adalah 8 mili. Kita lihat di sini di mana? Di tabel 6.2. Oh, 8 mili ada di kelompok yang pertama. Maka dia harus digunakan untuk WPS ketebalannya 3 mili sampai 2 kali 8, yaitu 16. Nah, seperti ini. Nah, kalau ternyata nanti ada WPS, dia pakainya 20 mili, ya kita nggak bisa pakai PQR ini. Maka kita harus buat PQR yang kedua untuk mensupport WPS yang 20 mili itu. Nah, ini maksud dari poin 28. Nah, kemudian berikutnya adalah poin yang ke-29 ya. Ya, jadi yang 29 ini, kalau tadi 28 itu adalah ketebalan dari base metalnya atau dan diameter dari base metalnya, kalau itu adalah pipa. Kalau 29, maka ini adalah jenis dari base metalnya atau grade dari base metalnya. Spesifikasi base metal. Ini ada di mana? Ini ada di tabel 6.8. Ya. Ya. Coba kita lihat di tabel 6.8. Ini dia tabel 6.8. Oke, jadi tabel 6.8 ini adalah base metal yang diizinkan digunakan untuk WPS berdasarkan jenis base metal PQR-nya.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 2 ya. Ini adalah base metal yang digunakan ketika PQR, dan ini yang sebelah kanan, ini adalah untuk WPS-nya. Nah, ini untuk PQR-nya, maka yang sebelah kanan ini adalah WPS-nya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya PQR kita menggunakan nanti bisa dicek material. Nah, ini untuk melihat materialnya, kita melihat di tabel 5.3 ya. Jadi di sini yang dicek itu adalah tabel 5.3 dan tabel 6.9. Misalnya saya buat PQR-nya adalah menggunakan ASTM A53 grade B, katakan grade B. Ya, ASTM A53 grade B itu adalah, kalau kita lihat di tabel 53, itu adalah termasuk ke grup 1. Maka WPS-nya apa? WPS-nya itu tidak harus bahwa dia hanya bisa digunakan untuk ngelas A53 grade B saja, tetapi dia bisa digunakan untuk mengelas sesuai dengan tabel 6.8, maka dia bisa digunakan untuk mengelas sesama grup 1. Jadi contoh kasus adalah PQR, saya buat PQR ngelas sambungan antara ASTM A53 grade B dengan ASTM A53 grade B, grup 1 dengan grup 1 sebagai PQR, maka WPS-nya dia bisa digunakan untuk nggak harus A53 grade B saja ya, tetapi sesama grup 1 itu bisa. Jadi misalnya A53 grade B dengan A131 grade A, pokoknya yang sama-sama dalam satu grup 1, itu bisa menggunakan PQR ini. Tetapi kalau ternyata di WPS diperlukan grup 2 dengan grup 2, ngelas grup 2 dengan grup 2, maka PQR ini tidak bisa digunakan. Atau grup 1 dengan grup 2, PQR ini juga tidak bisa digunakan. Nah, karena itu kita bisa melihat di yang kedua ini. Nah, kalau kita ngelas grup 2, PQR-nya adalah grup 2 dengan grup 2, ya contohnya apa grup 2? ASTM A501 grade B dengan A501 grade B, maka PQR tadi bisa digunakan untuk semua material grup 1 dengan grup 1, grup 1 dengan grup 2, atau grup 2 dengan grup 2. Nah, ini maksud dari tabel 6.8. Nah, kalau ini yang spesifik di sini,
Jadi misalnya grup 3 dengan grup 1, ya maka dia hanya bisa digunakan untuk grup 3 dengan grup 1. Atau tabel 69 dengan grup 1. Sama juga dengan yang grup 3, PKR-nya buat grup 3 dengan grup 2. Maka bisa digunakan untuk grup 3 dengan grup 1 atau grup 3 dengan grup 2. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah kalau sudah menyangkut yang sesama grup 3, sesama grup 4, sesama grup 6, ini maka di sini dituliskan bahwa harus sama ya. Jadi di sini dituliskan bahwa same material specification, grade, and type. Jadi kalau di grup yang di apa yang saya kurung kurawal ini, maka kita ngelas nih PKR-nya adalah antara grup 3 dengan grup 3, pokoknya sesama dengan grup 3, maka harus sama spesifikasinya, tidak boleh berbeda. Ya, contohnya kalau grup 3 itu API sini contohnya ya, saya tulis di sini. Pakai API 2W60, ya maka WPS-nya harus sama dengan PKR. Ya, tidak bisa berbeda. Itu hanya berlaku untuk sesama grup 3, sesama grup 4, dan sesama yang di tabel 69. Nah, kemudian untuk yang kombinasi grup 3 dengan grup 4 dan grup 9, ini 3 kelompok material ini itu saling dikombinasikan, maka ya di sini ditulis spesifik dia harus sama juga, nggak boleh berbeda. Ya, harus spesifik sesuai dengan PKR-nya. Nah, itu adalah ya yang apa ya yang saya rasa banyak ketika kita ngomong jenis material, karena ketika nanti di fabrikasi kemungkinan akan ada banyak jenis material yang digunakan. Jadi di sini harus dibuat sesimpel mungkin, jangan sampai tiap material, kalau nggak tahu kan nanti tiap material berbeda buat prosedurnya. Itu buang-buang ini ya, buang-buang usaha, buang-buang biaya. Makanya mengikuti tabel 6.8 ini, dan kalau bisa menggunakan PKR-nya menggunakan material yang ada di tabel 53 ataupun tabel 6.9. Kenapa? Biar dia bisa digunakan WPS-nya mengikuti tabel 6.8. Jadi jangan pakai material yang khusus
yang belum terstandarisasi, nah itu akan nanti susah. Berikutnya ini yang nomor 30 ini adalah soal vertikal, pengelasan vertikal. Ya kalau PQR-nya menggunakan uphill, ya maka WPS-nya juga harus uphill. Kalau PQR-nya menggunakan downhill, ya maka WPS-nya harus downhill, harus sama. Nah, di SAW di sini dikosongkan karena SAW itu hanya bisa digunakan untuk pengelasan flat dengan horizontal fillet atau 2F saja. Dia tidak bisa digunakan untuk pengelasan vertikal. Oke, berikutnya adalah ini soal groove type-nya ya. Jadi perubahan detail join yang tadinya misalnya adalah single join ke single V, kemudian menjadi double, ya maka ini harus mengikuti PQR-nya. Nah ini harus dicek di, nah detail join-nya itu bisa melihat di mana detail join-nya secara mudah. Ini ngambil saja dari gambar 54.1, 54.2. Di sini sebelumnya kita sudah belajar soal pre-qualified WPS, ngambil dari sini, masukkan di PQR, kita bisa ngambil di apa? Bisa lebih mudah. Nggak perlu harus kita nyari kira-kira groove angle-nya berapa dan sebagainya, nggak perlu. Nah, berikutnya yang nomor 32 ini adalah perubahan dari square groove ke misalnya V groove atau J groove atau U groove, U groove gitu. Seperti itu. Itu kalau pakai square groove maka ya harus pakai square. Kenapa? Karena square itu kadang dia nggak tembus ya. Jadi tidak berbeda lah prosesnya ketika kita ngelas pakai square dengan pakai apa single V groove. Nah, berikutnya ini adalah terkait soal detail join, yaitu soal groove angle, root gap, root face. Nah, ini cek aja aturannya berapa menurut gambar 5.4.1, 54.2 ini seperti apa. Sesuaikan dengan toleransi. Ya. Jadi kayak penurunan dari groove angle, kalau root opening-nya semakin kecil, kalau root face-nya semakin besar, nah ini akan menyebabkan pengelasannya agak berubah. Kalau root gap-nya semakin kecil, ya semakin tembus, fusion di root-nya itu akan semakin susah. Demikian juga kalau root face-nya semakin tebal. Nah, yang poin ketiga itu adalah backgoughing. Jadi, omission itu adalah menghilangkan, sementara kalau inclusion itu adalah memasukkan. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau pada PQR itu kita pakai backgoughing, ya maka di WPS itu harus di backgoughing. PQR misalnya kita pakai backing plat atau pakai backgoughing, maka di WPS itu juga sama dengan PQR.
ya. Kalau di PQR-nya dia tidak pakai backing, maka WPS-nya dia juga tidak pakai backing. Seperti itu. Kalau nanti di WPS ternyata ada backing, maaf, saya terbalik. Di sini adalah yang dimaksud bukan penambahan ya, tapi penghilangan dari backing saja. Ya, jadi kalau PQR-nya pakai backing atau ada backcoaching, maka WPS-nya itu harus ada backing atau ada backcoaching-nya. Tetapi kalau PQR-nya itu kita tambahin di atasnya, masih poin 34. Kalau PQR-nya itu ada tanpa backing atau tanpa backcoaching, maka WPS-nya itu bisa ada atau tidak ada backing atau coaching. Ya. Jadi backing itu plat yang ditaruh di bawah sambungan. Sementara kalau backcoaching, misalnya ngelas root dari dua arah. Jadi itu dari dua sisi, bukan dua arah, dari dua sisi. Nah, itu adalah backcoaching. Jadi kalau 34, poin 34, kalau PQR-nya ada backing, maka WPS-nya harus ada backing, tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena ngelas tanpa backing itu lebih susah daripada ngelas ada backing. Tetapi kalau PQR-nya itu tanpa backing, maka di WPS boleh ditambahkan backing. Kalau nggak ada backing juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang preheat sama interpass, nah di sini juga sudah terlihat bahwa kalau untuk ini, dua ini, dia tidak boleh penurunannya sebesar 15 derajat Celcius. Jadi misalnya kalau dan ini mengacu caranya tahu temperatur dari mana yang diperlukan, ini harus melihat ke tabel yang ada di preheat temperatur pas kita belajar pre-qualified UPS. Jadi kalau di PQR-nya itu adalah 65 derajat Celcius, maka dia tidak boleh kurang dari 65 kurangi 15 derajat Celcius. Seperti itu. Demikian juga untuk interpassnya harus dijaga seperti ini. Nah, berikutnya yang poin 37 itu adalah soal PWHT. PWHT itu adalah post weld heat treatment. Ya. Post weld heat treatment. Jadi setelah kita selesai mengelas, setelah semuanya jadi, misalnya kalau mau buat jaket atau struktur, itu sudah jadi produknya, itu kalau dia diperlukan pemanasan, kita sebutnya itu adalah PWHT. Jadi setelah
produk itu jadi, itu nanti akan dipanaskan pada suhu tertentu selama selang waktu tertentu, beberapa jam seperti itu. Maka kalau diminta di PQR dilakukan PWHT, maka WPS juga harus pakai PWHT. Kalau PQR tidak melakukan PWHT, maka di WPS juga tidak perlu dilakukan PWHT. Nah, fungsinya buat apa sih PWHT di sini? Kenapa sih setelah selesai ngelas, sambungan udah jadi, dipanaskan lagi? Buat apa? Kan sebelumnya pas ngelas kan bahannya udah panas. Nah, PWHT ini kalau kita ngelas, pernah melihat kan, kalau ngelas itu dia akan ketarik, menyebabkan distorsi. Ya. Nah, distorsi di sini ini terjadi karena ada yang sebutannya residual stress atau tarikan sisa, tegangan sisa. Nah, residual stress ini, kalau residual stressnya ini tinggi, dia melebihi batas stres dari material, maka dia bisa menyebabkan material itu retak. Ya. Nah, biar kita meminimalkan, menghilangkan residual stres itu kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan residual stres, yaitu dengan cara dilakukan PWHT. Ya, jadi PWHT ini fungsinya adalah menurunkan dari residual stres. Preheat itu juga fungsinya juga menurunkan residual stres juga. Maka dia diharapkan ya stresnya turun, tidak akan terjadi timbul retak. Nah, oke, itu adalah parameter pengelasan esensial ya untuk WPS. Oke. Nah, jadi dari sini ada yang mau diomongkan? Halo. Hadir, Pak. Oke, ada yang mau diomongkan tidak? Nggak ada? Ya. Tidak ada, Pak, sepertinya, Pak.